Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan berkenaan dengan teori antrian atau queuing teori. Nah, teori antrian ini misalnya kita bisa terapkan pada antrian pada saat nasabah berkunjung ke bank untuk mencairkan uangnya atau untuk pelayanan administratif tertentu. Biasanya nasabah tersebut dilayani oleh teller. Ya, posisi teller di sini adalah sebagai server atau yang melayani. Kemudian nasabah akan datang satu persatu berpersatuan waktu. Mari kita sama-sama pecahkan satu kasus dalam teori antrian ini. Jadi saya gambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah teller yang melayani konsumen atau nasabah. Sementara nasabah perlahan-lahan datang ke bank tersebut. Ini nasabah pertama dilayani, selesai nasabah kedua dilayani, berikutnya nasabah ketiga. Sehingga akan ada antrian di sini. Biasanya kalau pada saat dia melayani yang pertama, yang lain akan menunggu. Nah, ini konsepnya seperti ini. Tingkat rata-rata kedatangan per satuan waktu dari nasabah ini itu dilambangkan dengan lambda. Biasanya berapa unit nasabah ini akan datang per satuan waktu atau berapa orang yang akan datang per satuan waktu. Sementara itu, dari sisi server atau pelayan, di sini ada yang disebut dengan mu. Jadi, mu itu adalah tingkat rata-rata pelayanan per satuan waktu. Kemampuan si server untuk melayani orang yang datang untuk dilayani di bank tersebut. Ini juga sama, unit persatuan waktu. Nah, di dalam teori antrian, pada prinsipnya adalah kita ingin menentukan capacity utilization, ya, atau yang disebutkan capacity utilization. Ya, bagaimana menentukan capacity utilization? Itu biasanya lambda dibagi dengan mu, ya. Jadi rata-rata kedatangan persatuan waktu dibagi dengan rata-rata pelayanan persatuan waktu. Kedatangan di sini menggambarkan konsumen atau nasabah yang datang, sementara di sini adalah server atau teller yang melayani konsumen tersebut. Konsepnya sederhana seperti itu. Nah, kalau sekiranya banyak sekali orang yang datang di sini, ya, sehingga jumlah lambdanya itu melebihi kemampuan daripada server untuk melayani pelanggan tersebut, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentunya adalah menambah jumlah server yang tadinya satu menjadi dua. Ya, jadi ada dua teller yang akan melayani ini kalau ternyata jumlahnya banyak. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau ternyata servernya itu hanya satu, kalau seperti ini yang disebut dengan single server model. Ya, single server model atau sering juga disebut sebagai single channel, single pace. Ya, jadi ini adalah single channel, single pace. Oke, karena yang dilayani hanya cukup oleh satu server saja. Tapi kalau sekiranya ada banyak orang di sini yang ingin dilayani, otomatis pihak bank harus membuka lagi satu server, ya, satu teller di sini. Otomatis nanti jumlah orang yang terbanyak tersebut terbagi menjadi dua jalur seperti ini. Oke. Ini yang disebut dengan multiple server model atau multiple channel single pace, ya. Jadi ini adalah multiple channel single pace. Oke. Nah, jadi penentuan kapasitas yang di atas
dengan penentuan kapasitas, ya tergantung berapa jumlah server, itu tentunya akan berbeda. Jadi kalau misalkan capacity utilization untuk single server, tadi itu formulasinya adalah lambda per mu, karena hanya satu server. Tapi kalau sekiranya lebih dari satu server, maka capacity utilization-nya itu akan menjadi lambda per n kali mu. Berarti di sini ada jumlah n server, ya, dikalikan dengan mu. Mu ini pokoknya yang terkait dengan uh, servernya atau pelayannya. Baik, kita langsung ke latihan soal. Ya, sebuah bank di desa memiliki satu teller, berarti servernya satu. Teller tersebut dapat melayani 26 nasabah per jam. Ya. Jika tingkat rata-rata kedatangan nasabah ke bank tersebut 18 nasabah per jam, tentukan A. Probabilitas teller tersebut menganggur. Berarti kalau menganggur nasabahnya 0. Ya, nggak ada nasabah. B. Rata-rata jumlah nasabah dalam antrian. Ya. Kemudian C. Rata-rata jumlah nasabah dalam sistem. Jadi yang dimaksud sistem ini seperti ini. Misalkan di sini ada teller, kemudian di sini kedatangan atau arrival. Nah, ini nasabah. Satu, nasabah, dua. Nah, inilah yang disebut dengan sistem. Ya. Nah, kalau sudah selesai dilayani, maka nasabah tersebut akan keluar. Di sini ada populasi yang mungkin akan masuk ke dalam sistem tersebut. Ya, berarti waktu dalam sistem ini. Ada waktu dalam sistem, berarti waktu dia mengantri ditambah waktu dilayani keluar. Ya, ada juga waktu mengantrinya. Nah, jadi rata-rata jumlah nasabah dalam sistem. Berapa jumlah nasabah di dalam sistem ini? Kemudian D, rata-rata waktu dalam antrian. Ya, waktu nasabah ini mengantri. Kemudian E, rata-rata waktu dalam sistem. Waktu dalam sistem ini berapa? Dan berapa tingkat penggunaan fasilitas? Berapa persen? Baik, ini adalah contoh kasus queuing model. Nah, biasanya kita harus menentukan notasi dulu. Dalam soal ini diketahui distribusi kedatangan menggunakan distribusi Poisson. Ya. Sementara itu, waktu pelayanan menggunakan distribusi konstan. Waktu pelayanan dia konstan. Oke. Baik, kita mulai menjawab. Diketahui ada satu teller. Berarti jumlah servernya itu adalah satu. Berarti satu server. Kemudian melayani 26, kemampuan server ini melayani adalah 26 nasabah per jam. Berarti mu-nya itu sama dengan 26. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika tingkat rata-rata kedatangan nasabah ke bank adalah 18 nasabah per jam. Tingkat rata-rata kedatangan nasabah itu berarti lambda sama dengan 18 nasabah per jam. Ya, ini diketahui. Pertama, kita harus menentukan notasinya dulu. Nah, biasanya di dalam antrian ada notasi seperti ini. Nah, untuk kasus ini notasinya itu adalah M garis miring M garis miring 1 garis miring tak terhingga garis miring tak terhingga. Nah, ini notasinya. Untuk mempermudah, saya beri warna hijau di sini. Oke. Apa maksudnya notasi tersebut? Di dalam notasi tersebut,
Yang pertama, ini menunjukkan distribusi kedatangan. Ya, kalau M di sini berarti distribusi kedatangannya menggunakan distribusi Poisson. Ya. Kemudian yang berikutnya itu menunjukkan distribusi waktu pelayanan. Nah, distribusi waktu pelayanan di sini adalah konstan. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah jumlah fasilitas pelayanan ini, yang ketiga. Di dalam soal ini, karena ada satu teller, berarti yang melayani itu hanya satu. Berarti satu. Kemudian poin keempat, ini adalah jumlah konsumen maksimum dalam sistem. Nah, dalam kasus ini berarti jumlah nasabah maksimum dalam sistem. Di dalam sini tidak ditentukan. Berarti jumlah nasabah maksimum di dalam sistem itu adalah tak hingga. Nah, ini lambang tak hingga. Dan notasi yang terakhir itu menunjukkan ukuran pemanggilan populasi atau sumber. Ya, jadi di sini populasinya berapa tak hingga juga. Berarti ada di luar sistem itu ukuran pemanggilan populasi dalam sumber itu adalah tak hingga. Nah, berarti ini adalah distribusi kedatangannya Poisson, kemudian distribusi waktu pelayanannya itu adalah konstan, kemudian sistem itu dilayani oleh hanya satu fasilitas pelayanan, kemudian jumlah nasabah maksimum dalam sistem itu tak hingga, dan ukuran pemanggilan populasi atau sumbernya itu adalah tak hingga juga. Nah, ini notasinya. Setelah itu, baru kita bisa menjawab yang A sampai yang F. A. Nah, untuk menjawab yang A, itu ada notasi tersendiri atau ada formulasi tersendiri. Ya. Probabilitas teller menganggur itu biasanya dilambangkan dengan P. Probability. Berarti kalau teller menganggur, berarti nggak ada nasabah dong. Berarti nasabahnya 0. Nah, itu ada formulasinya. Formulasinya itu adalah Pn sama dengan lambda dibagi dengan mu gitu ya, dipangkatkan dengan n dikali 1 dikurangi lambda dibagi dengan mu, seperti ini formulasinya. Jadi saya berikan warna hijau. Nah, ini formulasinya seperti ini. Karena yang ditanya adalah probabilitas teller menganggur, berarti probability 0. Ya, artinya 0, tidak ada N. Tidak ada nasabah yang datang ke bank tersebut. Itu 0. Itu sama dengan di sini lambdanya. Lambdanya kita ketahui adalah 18 dibagi dengan mu 26. Kemudian dipangkatkan dengan 0. Segala sesuatu dipangkatkan 0 berarti nilainya adalah 1. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi lambda. Ya, lambdanya ini adalah 18 dibagi dengan 26. Nah, Anda hitung ya. Kemudian di sini berapakah probabilitasnya? Di sini saya dapatkan angka probabilitasnya itu adalah, jawabannya adalah 0,3. 0,3. Berarti probabilitas teller menganggur atau tidak ada nasabah yang masuk ke bank tersebut itu adalah 30%. Ya. Kemudian yang B. Kita tentukan yang B. Rata-rata jumlah nasabah di dalam antrian. Berarti jumlah nasabah di dalam antrian itu berapa? Biasanya dilambangkan dengan LQ. Q ini dari kata queuing. Ya. Nah, di dalam rumus antrian ada formulasinya. LQ itu sama dengan lambda pangkat 2 dibagi dengan mu dikali mu dikurangi lambda. Nah, itu formulasinya. Ya, ini formulasinya. Sehingga
kita bisa katakan lambdanya itu adalah 18 pangkat 2 dibagi dengan mu. Mu-nya itu adalah 26. 26 kurung buka 26 dikurangi 18. Oke. Nah, Anda silakan hitung 18 pangkat 2 dibagi 26 dikali 26 dikurangi 18. Saya mendapatkannya adalah 1,5 konsumen. Ya. Atau di sini bukan konsumen istilahnya ya. 1,5 nasabah, NSB saja. Oke. Nah, berarti rata-rata jumlah nasabah di dalam antrian itu hanya 1,5 nasabah. Berikutnya yang C, rata-rata jumlah nasabah dalam sistem. Berarti nasabah dalam sistem itu bukan cuma antrian tetapi yang sedang dilayani oleh si teller tadi. Berarti C itu nasabah dalam sistem itu biasanya dilambangkan dengan LS. Ya, S di sini ada sistem. LS. Itu formulasinya itu adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda. Lambda dibagi mu dikurangi lambda. Oke. Nah, ini formulasinya. Ya. Berarti lambdanya berapa? Lambdanya itu 18 dibagi mu 26 dikurangi lambda 18. Ya. Berarti 18 dibagi 26 dikurangi 18. Di sini saya mendapatkannya adalah 2,25 konsumen atau nasabah. 2,25 nasabah. Berarti nasabah, rata-rata jumlah nasabah yang berada di dalam sistem itu adalah 2,25 nasabah. Berikutnya, yang D, rata-rata waktu dalam antrian. Jadi nasabah itu berapa lama sih waktunya dalam mengantri? Itu biasanya dilambangkan dengan W, waktu ya, queuing-nya. Ya. Ini yang D. Oke. Untuk menghitung itu ada formulasinya. Berarti W queuing itu sama dengan lambda dibagi dengan mu kali mu kurang lambda. Mu kurang lambda. Nah, oke. Ini agak-agak mirip dengan ini. Cuman bedanya yang di atas ini dipangkatkan 2 lambdanya. Ini tidak. Ya, ini formulasi berikutnya. Oke. Nah, berarti nilai WQ-nya itu adalah 18 dibagi 26 kurung buka 26 dikurangi lambda 18. Oke, di sini Anda silahkan hitung. Di sini saya mendapatkannya adalah 0,08 ya. 0,08. Karena di sini dalam satuan jam, berarti tadi kan kita ngitung dalam satuan jam ya, berarti 0,08 jam. Nah, berapakah 0,08 jam lamanya nasabah mengantri berarti kita konversi dulu ke menit ya. Berarti 0,08 dikalikan 60 karena 1 jam ada 60 menit. 0,08 dikalikan 60 itu 5,19 menit ya. Berarti rata-rata waktu dalam antrian atau rata-rata nasabah mengantri itu adalah 5,19 menit ya per nasabahnya itu. Baik,
itu berkenaan dengan rata-rata waktu dalam antrian. Kemudian yang berikutnya E, rata-rata waktu dalam sistem. Ya, rata-rata waktu dalam sistem ini dilambangkan dengan, kalau di sini kan W queuing, berarti gini adalah W system. Ya, ini saya bagi. Berarti E W system itu sama dengan, nah, ada formulasinya lagi. 1 dibagi mu dikurangi lambda. 1 dibagi mu dikurangi lambda. Nah, ini adalah formulasinya. Oke. Berarti 1 dibagi mu-nya 26 dikurangi lambdanya 18. Nah, di sini Anda silakan hitung 26 kurang 18, kemudian yang atasnya itu adalah 1. Ini dapat 0,125 jam. Oh, 0,125 jam. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu berapa menit dia berada di dalam sistem tersebut, berarti 0,125 dikali 60. Kenapa? Karena 1 jam ada 60 menit. 0,125 dikali 60 berarti dia berada di dalam sistem 7,5 menit. Oke, 7,5 menit. Ini adalah waktu nasabah dalam sistem. Dan yang terakhir, itu adalah kita ingin menentukan berapakah tingkat penggunaan fasilitas. Yang hanya 1 teller tadi penggunaan fasilitasnya itu berapa persen sih? Maka yang terakhir itu kita F. Ada formulasi khusus tentang penggunaan fasilitas, yaitu biasanya dilambangkan dengan rho. Yang di awal tadi saya sudah menerangkan. Itu rho itu sama dengan lambda dibagi dengan mu. Ya. Jadi ini formulasinya, penggunaan atau capacity utilization ibaratnya. Berarti lambdanya di sini berapa? 18 dibagi dengan mu 26. Ya. Capacity utilization-nya adalah 0,6923. Ya, 0,6923. Berarti penggunaan kapasitasnya itu adalah 69,23%. Nah, jadi inilah contoh kasus pada antrian. Ya, antrian di sini menggunakan single channel, single pace, ya, atau yang disebut sebagai single server modul, ya, dengan tingkat kedatangan itu menggunakan distribusi Poisson dan distribusi waktu pelayanannya itu adalah konstan, ya, dengan jumlah server 1, dengan jumlah konsumen maksimum dalam sistem tak hingga, dan ukuran pemanggilan populasi atau sumber juga tak hingga. Silakan dicatat.